Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Tantri dalam pelajaran IPS. Materi yang akan kita bahas kali ini tentang aktivitas kehidupan masyarakat Islam. Belum dapat dipastikan dengan benar kapan dan di mana Islam mulai menyebar di Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia dibuktikan oleh beberapa teori. Berikut ini beberapa teori mengenai proses masuknya Islam ke Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-8. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Teori Persia. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-12. Tetapi secara umum masuknya pengaruh Islam di Indonesia dibawa oleh para pedagang. Bukti-bukti masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik. Kedua, catatan dari Marco Polo. Yang ketiga, berita dari Mahuan. Ditemukannya komplek makam Troloyo di Mojokerto. Dan yang terakhir, makam Sultan Malik Al-Saleh. Saluran-saluran Islami. Saluran Islam yang pertama dilakukan dengan perkawinan, dengan perdagangan, kesenian, pendidikan, dan juga tasawuf. Golongan pembawa Islam. Golongan pembawa Islam di Indonesia yang pertama para pedagang dan juga adanya juru dakwah, diantaranya Wali Songo. Wali Songo adalah orang yang menyebarkan Islam. Mereka berjumlah 9, terutama penyebaran mereka dilakukan di Pulau Jawa. Wali Songo terdiri dari yang pertama Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Golongan penerima Islam. Golongan penerima Islam yang pertama ada golongan elit yang terdiri dari raja, bangsawan, dan penguasa. Yang kedua, golongan masyarakat rendahan yang terdiri dari para pedagang dan yang lain. Mengapa agama Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia, padahal sudah berkembang terlebih dahulu agama Hindu dan Buddha? Alasan agama Islam mudah diterima masyarakat Indonesia. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Kedua, pelaksanaan ibadah sangat sederhana dan tanpa mengeluarkan biaya. Ketiga, aturan dalam Islam tidak memaksa. Keempat, agama Islam tidak mengenal sistem kasta pada penganutnya. Jadi, kedudukan semua orang sejajar atau sama rata. Yang kelima, penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan cara damai. Keenam, runtuhnya kerajaan besar saat itu yang menganut agama Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Majapahit. Cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang kerajaan bercorak Islam.